Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa buat orang mati. Itu adalah ajakan dari Allah agar dalam kehidupan kita ini sebelum kita mati udah pulang. Pulang tuh sekarang. Yuk pulang sekarang. Nabi Musa pulang kepada Allah pada saat beliau masih hidup. Qala subhanaka tubtu ilaika. Tubtu itu dari kata taba, ya tubuh taubatan. Taba itu artinya pulang, kembali. Dia kembali kepada Allah pada saat beliau masih hidup. Yuk pulang itu sekarang. Gak usah nunggu nanti. Ya, sekarang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang banyak jumlahnya. Toiron itu burung, ababil itu banyak. Seberapa banyak sih sekarang kita butuh burung untuk menghancurkan tentara gajah pimpinan Abroha di sini? Berapa banyak? Sebanyak gajahnya. Yo hitung gajahmu itu ada berapa banyak. Gampang menyesali keadaan, gajah. Mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, gajah. Memikirkan hari esok yang tidak-tidak pada belum terjadi, gajah. Terikat dengan masa lalu, nyeri hati terus padahal tidak bisa diubah, susah memaafkan, susah move on. Pelajaran dalam hidupnya menghafal terus, bukan melupakan, gajah. Iri hati, ingin menghancurkan orang lain, gajah. Selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, membanding-bandingkan semua yang dimiliki dengan orang lain, gajah. Kahayang loba kadaek gajah. Ini saya udah rinci ya gajahnya supaya tahu, oh gajah saya ternyata banyak. Berarti burungnya harus banyak. Harus membanding lurus nih gajah dengan burung. Ya, sudah gajahnya banyak, gede-gede lagi. Wah, luar biasa. Betul nggak? Terasa nggak sekarang? Terasa nggak di sini banyak gajah? Ya Allah. Wa arsala alaihim toiron. Toiron itu toir itu burung. Ababil yang banyak jumlahnya. Ababil itu banyak jumlahnya. Jadi burung ababil artinya ya burung yang banyak jumlahnya. Artinya apa? Kesadaran kita harus terus dipupuk. Karena apa? Yang mau kita kalahkan gajahnya sebanyak itu. Coba lihat. Lihat ya. Gajah itu lihat telinga saya, kecil tetapi nggak ada penghalangnya. Kan yang mendengar itu bukan ininya, yang mendengar tuh ini yang lobangnya. Si gajah itu malah lobangnya ditutup. Sudah gitu tutupnya lebar. Dinasehatin nyerang gajah. Dengar ceramah orang lain menyalahkan, menghujat, menghina, bukan mendengarkan. Gajah sangat tertutup terhadap pandangan orang lain. Gajah. Saya pengen puas bicara gajah hari ini. Jadi ternyata kita tidak usah ke kebun binatang, tidak usah ke taman safari, jauh, mahal. Paham ya? Saya kan telinganya terbuka. Betul, telingamu terbuka, tapi kamu sangat tertutup terhadap pandangan orang lain.
Kamu sangat tertutup terhadap pendapat orang lain. Merasa pendapat kamu yang paling benar. Ingin didengar, tetapi tidak mau mendengar. Gajah. Saya khawatir gajah ini pergi ke tempat-tempat suci, ngasih pencerahan di mana-mana. Ya hasil pikirannya sendiri. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang yang mau memasangkan telinganya, mau mendengarkan perkataan orang lain dan mengikuti dari yang dikatakan orang lain yang terbaik dari yang dikatakan, ulaika hadahumullah, maka dia sudah membuka pintu hidayah. Ulaika hum ulul albab, dan dia akan jadi ulul albab, ahlul bait, orang yang bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi ternyata pintu hidayah itu hanya akan datang kalau kita sudah tidak lagi memiliki telinga gajah. Ayo kita buang tutupnya, kita bukakan telinga kita. Makanya telinga dibuat 2, tapi mulut dibuat 1. Artinya apa? Banyak mendengar, banyak mendengar, banyak mendengar. Itu pintu hidayah. Dan saya sampaikan apresiasi untuk para sahabat yang hadir di tempat ini, yang hadir di media sosial sekarang. Ada ribuan sahabat di YouTube, ribuan sahabat kita yang sedang mendengarkan di TikTok. Saya sampaikan selamat, karena kalian semua sudah membuka telinga, berarti sudah menyingkirkan telinga gajah. Semoga ini adalah titik awal untuk berhenti menjadi gajah. Tarmihim bihijarati min sijil, yang melempari mereka dengan batu kerikil yang panas. Jadi si burung ababil ini ya melempari gajah-gajah itu dengan batu yang panas, sijil, batu yang panas, kerikil yang panas. Ini bahasa ilustrasi. Artinya apa? Artinya kita harus menyediakan begitu banyak batu panas untuk apa? Melumpuhkan gajah-gajah yang mengendalikan diri kita. Jika perlu tangkap itu Abroha. Udah tahu cara menangkapnya? Nanti saya kasih tahu. Sebentar lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Biarlah gajah-gajah itu luluh lantah. Biarkan gajah-gajah itu tidak berdaya lagi. Karena kesadaran kita sudah muncul. Paham ya? Oke. Baik. Jadi saya akan ajarkan sedikit supaya mengerti etimologi. Ini dari ahli tafsir nih. Jadi toiron itu artinya burung. Cerita tentang burung, lihat kajian yang tempo hari. Waktu saya menjelaskan tentang Quran surat Ali Imran ayat 49 ya. Itu tidak diulang lagi karena waktu kita terbatas. Ababil itu artinya jumlahnya banyak. Sijil itu adalah batu kerikil yang sangat panas. Ya. Setiap burung membawa 3 buah batu. Nah ini simbolis ya. Karena angka 3 itu dalam semua ajaran agama sangat penting. Ya. Sangat penting. Kalau di Islam ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, 3. Itu 3 itu menyatakan martabat alam batin. Bagaimana Allah ingin dikenal bermanifestasi. Dan 3-tiganya ada pada diri kita hadirin. Kalau kita mau menyaksikannya bisa. Ada ilmunya, ada caranya. Itu ilmu yang diajarkan para nabi, para rasul. Itu ilmu tutungkusan para leluhur itu. Cari ilmu itu, cari gurunya yang bisa mengajarkan itu. Ya, supaya kita bisa mengalami syahadat yang sesungguhnya, bukan syahadat bersaksi tanpa menyaksikan. Karena bersaksi itu harus dimulai dengan proses menyaksikan, itu baru sah syahadatnya. Ya, oke. Jadi kisah Abraha menghancurkan Ka'bah itu simbolik. Itu sudah selesai.
Dan ternyata proses penghancuran Ka'bah sampai sekarang masih berlangsung. Di mana itu terjadi? Di sini. Siapa pelakunya? Abraha. Siapa Abraha? Saya. Keren. Belum pernah ada kajian seperti ini selama ini. Kalau cerita Abraha, oh itu dulu ada raja dari Yaman namanya Abraha. Dia bawa tentara gajah menghancurkan Ka'bah. Dapat apa? Selesai. Lalu kita tidak punya kesadaran dengan diri kita hari ini, betul? Oke. Jadi gajah itu sudah saya jelaskan, telinganya lebar, nutup rapat telinganya, badannya besar, matanya sipit. Coba bayangkan, orang sudah tidak mau mendengar, ya, dia sudah menutup terhadap hidayah, maka sudut pandangnya selalu sempit karena dia hanya ingin didengar. Bayangkan, orang yang sudut pandangnya sempit jadi pemimpin, bahaya. Orang yang sudut pandangnya sempit jadi tokoh agama, bahaya. Kerjaannya terus aja menganggap orang lain di luar dirinya sebagai musuh. Padahal musuh terbesar dirinya adalah dirinya sendiri. Betul? Oke. Itu etimologi. Ini ayatnya sudah saya sampaikan. Saya bacakan hari ini. Dan Rasul bertemu Bani Israel. Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Lalu Rasul berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Tanda Tuhan yang paling besar pada diri kita tiada lain adalah ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Kenali itu diri sejatimu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhan. Tetapi ada syaratnya di ayat ini. Sebelum kamu melihat tanda Tuhan, yaitu aku akan membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit kulit. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu jika kamu sungguh orang-orang yang beriman. Jadi kalau belum mengerti ayat ini seutuhnya, sabar. Karena ayat ini baru akan dimengerti kalau sudah dialami langsung. Nah ini kan baru sebatas wacana. Tapi tangkap saja makna dari ayat ini. Ayat ini menceritakan kepada kita kalau kita ingin sembuh dari 3 penyakit. Penyakit apa? Buta mata kalbu, penyakit kulit, dan penyakit kematian kesadaran. Maka kita harus menggunakan burung, harus menggunakan sayap kita untuk terbang menuju langit-langit kesadaran yang lebih tinggi. Makanya saya pastikan sekuat apapun Abraha dan tentaranya, lumpuh, tidak akan berdaya. Keren gak Al-Quran? Keren. Ya, yuk kita lihat simbolisasinya. Gajah simbolisasi dari pikiran gelap, hawa nafsu, telinganya lebar, badannya besar, sudut pandangnya sempit. Nah, dalam cerita pewayangan mungkin kita pernah dengar cerita tentang Rahwana. Pernah dengar gak? Rahwana itu si Dasamuka. Tahu Dasamuka? Dasamuka itu si banyak wajah. Itu karena orang yang palsu itu banyak wajahnya. Ya, pura-pura baik, pura-pura sabar, pura-pura sopan, itu banyak wajahnya. Padahal asli nggak kayak gitu. Nah nanti kelihatan aslinya kalau ada sesuatu yang datang pada dia yang tidak dia kehendaki. Jadi kalau ingin melihat aslinya orang, gampang, ya gampang. Pinjami duit aja, aslinya kelihatan. Gitu. Itu kata Nabi loh, bukan kata saya. Ya. Rahwana itu siapa itu? Dalam cerita Ramayana, Rahwana ini yang mencuri Dewi Sinta. Dewi Sinta siapa? Dewi Sinta itu adalah kesadaran yang ada dalam diri. Makanya Rahwana itu raja sebetulnya. Raja Alengka. Tahu Alengka? Alengka itu bahasa Sanskerta artinya pikiran. Jadi sebetulnya Rahwana ini yang menguasai pikiran gelap. Nah disinilah ada
pikiran gelap. Itu namanya abroha. Nah, kenapa pikiran kita gelap? Karena belum ada cahaya ilahi yang masuk ke sini. Masih terhalang oleh kabut tadi. Jadi sinar matahari ruhani itu belum bisa menyentuh jiwa kita. Bayangkan ya, ketika pohon tidak tersentuh sinar matahari yang itu saja, pohon tidak mengalami proses pertumbuhan. Proses fotosintesa tidak terjadi. Walaupun di bawah ada air, walaupun ada karbon dioksida, kalau tidak ada sinar matahari, maka proses fotosintesa tidak terjadi. Tidak akan dihasilkan oksigen, tidak akan dihasilkan air, tidak akan dihasilkan karbohidrat. Rumus kimiawi tidak berjalan karena tidak ada pengurainya, katalisatornya sinar matahari. Jadi sama ya, jiwa kita itu adalah nur. Makanan jiwa kita juga adalah nur. Tapi bukan nur yang biasa, nur ala nurin. Ini semua harus praktek hadirin. Gak cukup dengerin saya bicara begini, harus praktek. Syukur-syukur ya yang sudah bisa praktek, sudah bisa merasakan semua yang saya sampaikan. Yang sudah bisa merasakan dampaknya. Luar biasa sebetulnya ya. Kalau kabut kita sudah tidak ada lagi, hitam putih sudah tidak lagi, sinar matahari datang menyinari jiwa kita tanpa penghalang. Makanya si Rahwana ini, ya Rahwana ini akhirnya kalah nggak sama Rama? Kalah. Bisa diambil lagi Dewi Sinta yang dicuri? Bisa. Tapi Rama tidak berdiri sendiri. Dia minta bantuan Hanuman. Betul? Nah makanya kalau kalian pergi ke Bali nonton tari kecak, perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Rama? Dan siapa Rama? Rama itu diri kita. Siapa Sinta? Sinta adalah kesadaran yang ada dalam diri kita, menyatu dengan jiwa kita. Dan kapan kesadaran muncul? Kalau kita sudah kenal jati diri kita. Karena kita tidak kenal jati diri kita, maka si kesadaran ini sering gampang dicuri oleh Raja Alengka, Raja Pikiran. Itu namanya si Rahwana, si Dasamuka. Makanya itulah sumber penderitaan kita selama ini. Ya Allah, saya kalau lihat, maaf ya, lihat kalian tuh sedih. Wajah sampai kayak gini. Bertahun-tahun. Jadi yang kuat di sini itu adalah gelombang beta terus. Kemelekatan, takut ini, takut kehilangan ini milikku. Aduh, hidup kayak gitu. Menyiksa. Punya uang banyak, takut kehilangan uang. Bukan digunakan. Rahwana itu. Rahwana. Beli baju bagus, sayang. Padahal untuk dirinya sendiri. Makan enak di restoran mahal sedikit saja, sayang. Udah duduk di restoran mahal, nanya dulu. Sejam. Dasar Rahwana pesan kangkung. Jangan hulu peda, ya Allah. Nih saya kasih tahu, kalau orang yang sudah sadar, piknik, yes. Jalan-jalan, yes. Ke restoran mahal, yes. Beli baju yang mahal, yes. Sodakoh, yes. Bantu orang, yes. Gitu. Itu baru Rama yang sudah datang Sintanya. Nah Rama yang kehilangan Sinta modelnya kayak gitu, jadi Rahwana. Makanya Rama ini minta bantuan Hanuman. Siapa Hanuman? Hanuman itu dalam cerita pewayangan selalu simbolisasi dari seorang guru berkesadaran. Itu lambang guru yang berkesadaran. Makanya cari guru tuh yang sadar. Jangan belum sadar.
Gimana dia yang belum sadar bisa mengajarkan kesadaran? Mutar-mutar. Yang berbahaya itu kan orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, tapi memberitahu seperti yang paling tahu, padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, karena sudah dipanggil orang seakan-akan dia orang yang tahu. Kalau ditanya, ngarang. Bukan sesuatu yang dialami sendiri, jawabannya itu ngarang. Kata ini, kata itu, kata ini, kata itu, ya. Cek jeung cenah meureun we. Betul apa tidak? Nah, itu. Nah, satu yang menyebabkan Sinta itu bisa diambil lagi oleh Rama. Saat itu kemudian Hanoman dengan Rama membuat jembatan untuk menangkap Rahwana. Nah, dalam cerita leluhur kita kan jembatan itu namanya Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu Shiratal Ladina An'amta Alaihim, jalannya orang yang dapat nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4, para solihin, para sidikin, para syuhada, para nabi. Ikuti tuh jalan mereka. Di situ kita akan menemukan rambut di belah 7 yang sesungguhnya. Itu simbolik. Rambut dibelah, bukan dibelah 8, bukan dibelah 9, bukan dibelah 2, dibelah 7. Makanya kalian kalau pusing berapa keliling? 7. Betul nggak? Ya. Lamun cilaka 12. Hebat leluhur kita itu. Ngasuh anak aja ciluk, ba. Tuh. Bukan ciluk sa, bukan ciluk ta, ba. Karena ba itu baitullah. Ba itu rumahnya Allah. Ciluk ba itu dong ada orang tua. Anjeun ke lamun geus gede, sing panggih aja ba nu sabenerna. Makanya ba terbuka ke atas, titiknya di luar. Pinahkeun tah titik di luar teh ka jero supaya jadi nun. Begitu dipindahkan titiknya ke dalam jadi nun, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ihsan, caang. Malpoek wae. Itulah ciluk ba. Makanya sepanjang kalian tidak mengerti jembatan Shiratal Mustaqim, rambut yang dibelah 7 itu, sepanjang itu kalian pusing 7 keliling. Moal eureun gitu. Lieur wae 7 keliling. Baca Quran yang tadi pusing karena tidak mengalami. Betul nggak? Cerita masa depan pusing. Kenapa? Karena pusingnya juga 7. Nah, kalau sudah pusing 7 keliling, balu karena bakal cilaka 12. Sok, angka 12 itu ada di Quran. Nabi Musa memukul batu, terpancar 12 mata air. 12 itu simbolik. Simbolik dari 1 ketemu yang 2. Siapa 1? 1 tuh jiwa kita. Yang 2 Allah dan Rasulnya. Kalau jiwa ketemu Allah dan Rasulnya, moal cilaka, moal bakal balik sampurna mulih ka jati mulang ka asal, melewati mandala cahaya yang agung, tidak takut mati, tidak takut hidup. Hidupnya juga kelihatan di surga. Pengen tahu ahli surga? Gampang. Ahli surga itu dirindukan tetangganya. Itu kata Rasul. Ciri ahli surga itu dirindukan tetangganya. Yang dirindukan bukan rumahnya. Yang dirindukan tuh perangainya. Kalian ya Allah, dasar gajah. Saudara datang dari jauh, gitu datang, langsung di badan. Aya naon? Buang nginjem duit. Gajah. Taeta abrohah nu sebenarnya. Dulur datang ti lemur jauh-jauh rek nepungan orang, rindu ingin ketemu, sudah dicurigai. Dasar gajah. Cing ulah kitu-kitu teuing atuh hirup teh. Sambut.
Jangankan tetangga, yang jauh saja rindu tidak kita terima. Tetangga datang ke rumah kita, kakek, asa raruas. Pikiran teh, batur teh datang ke orang teh nginjem duit, pikiran. Ya Allah, borek masihan proyek, atuh. Itulah karena sudut pandangnya sempit, si gajah itu. Karena sudut pandangnya sempit, memandang orang lain hanya dari kegelapan batinnya saja. Tidak ada prasangka baik kepada siapapun. Maaf ya hadirin, saya buka rahasia ini. Saya tidak mau pakai bahasa simbolik. Karena kalau saya pakai bahasa simbolik, mau ngalarti. Diterus terangkan gelo baken yang tengarti. Betul nggak? Apalagi saya pakai bahasa siloka. Aduh, makanya kata guru-guru saya, giliran Anda sekarang, kata guru saya sebelum meninggal, zaman kami dulu pakai bahasa siloka ternyata gagal tengarti. Geus we aya nama dibukakeun cenah. Tong siloka soloka. Makanya saya sekarang nggak pakai siloka. Ternyata nggak pakai siloka saja hese. Hese gajah mah. Apalagi kalau pakai bahasa siloka. Apalagi kalau saya pakai bahasa puisi. Pakai sastra. Hese. Betul? Iya. Ciluk bage teu ngarti wae ti baheula. Betul enggak? Ya kita makan ngikut-ngikut aja. Tidak pernah menangkap pesan apa yang orang tua mau sampaikan kepada kita. Enggak ngerti. Oke. Ngerti ya? Oke. Jadi sebetulnya Abroha itu wujud nyatanya dalam cerita versi lain Rahwana. Jadi dalam versi tradisi Islam itu Abroha. Dalam tradisi lain Rahwana. Jadi selalu ada versi-versi seperti itu. Tangkap pesannya. Paham ya? Oke. Sekali lagi saya mau nanya. Maukah kita terus menerus jadi diri palsu? Tercapai. Ya Allah. Pura-pura bahagia. Katingali tinu banget. Hesek. Senyum aja. Dilihat di cermin. Ini simetri enggak? Kiri kanan. Ya, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Aduh, dah hayang disebut bahagia. Bahagia bukan begitu. Orang bahagia itu spontan. Orang bahagia itu apa adanya. Orang bahagia itu tidak ada apanya. Energinya besar. Kalau datang sama dia, bawa energi positif selalu. Bawa inspirasi. Ya, lihat orang yang sempit sudut pandang. Dia panggil kita itu boleh ngeluh. Aduh gajah. Nah, burung itu melambangkan tingkat kesadaran. Terbang ke angkasa. Begitu seseorang tingkat kesadarannya tinggi, sudut pandangnya luas. Maka yang sudut pandangnya luas, daripada marah, lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan, lebih bagus memahami. Orang yang sudut pandangnya luas begitu. Oh, suami saya golongan darahnya B. Saya sudah paham sekarang. Tipe otaknya logik. Oh, saya paham. Golongan darah B itu tidak suka aturan. Sukanya bikin aturan sendiri. Sudah saya pahami. Karena memang itu karakter dasarnya. Itu adalah kepribadian berdasarkan karakter dasar. Sekarang saya terima saja dia apa adanya. Karena yang menciptakan golongan darah kan bukan saya, Allah. Yang menciptakan tipe otak juga bukan saya, Allah. Berarti Allah punya rencana yang hebat buat pasangan saya. Sudah, pasangan saya cuma satu-satunya di dunia ini. Tidak ada yang lain. Limited edition.
barang langka. Ngan hiji-hijina udah terima. Enak. Gak cocok, ganti. Gajah. Memang kita ini dengan pasangan gak cocok. Disebutnya juga ajwa aja. Ajwa tuh pasangan. Pasangan mah kiri kanan. Teu aya sendal kiri-kiri. Teu aya sendal kanan-kanan. Labuh. Betul apa tidak? Iya, kita dengan pasangan kita itu kiri kanan beda. Dibesarkan di lingkungan yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, adat istiadatnya berbeda. Masuk perguruan tinggi, program studinya juga berbeda. Kerjanya di tempat dengan karakter yang berbeda. Nah, atuh betah yang sarua wae. Tapi pasayan teh. Karena tidak menyadari. Makanya coba sekarang. Oh, ternyata rumah tangga itu latihan menerima dan menghargai bahwa kita beda. Sudah terima. Enak. Jadi ramah lagi karena cintanya balik. Nih saya kasih tahu ya, Rahwana. Sarieun kamaraneh teh. Saya mah bicara Rahwana juga, nggak mau di belakang. Nah, burung PS gajah berarti perang antara kesadaran dengan pikiran gelap. Itu yang namanya perang Baratayuda. Jadi sebetulnya kisah perang Baratayuda itu cerita tentang diri kita. Itu sebenarnya perang antara burung ababil dengan tentara gajah yang dipimpin oleh Abrohah. Di mana? Di sini. Dalam tradisi Islam kita kenal perang antara burung ababil dan tentara gajah. Yang dihancurkan adalah Ka'bah. Ka'bah simbolisasi dari Baitullah. Baitullah itu jiwa kita, sejatinya diri kita. Dalam tradisi lain ada yang namanya Baratayuda. Sama ceritanya. Perang antara Kurawa dan Pandawa. Kurawa itu adalah Abrohah. Pandawa itu adalah 5. Ya. Siapa yang ngurus Pandawa? Semar. Semar. Dengarkan aja kajian saya tentang Semar ya. Kalau dibahas sekarang gak cukup waktu. Sudah saya bahas tentang Semar. Semar itu adalah simbolisasi dari keluhuran budi dan kecerdasan leluhur kita. Luar biasa. Itu yang ngaping siapa? Yang ngaping Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa. Siapa Yudhistira? Luar biasa. Ternyata begitu saya mempelajari tipe otak manusia itu ditemukan oleh para neuroscience cuma 5. Yang pertama tipe otak master. Itu melambangkan Yudhistira. Yang kedua tipe otak action, kuat, energetik. Itu melambangkan Bima. Yang ketiga tipe otak logik itu melambangkan Arjuna. Yang keempat tipe otak kreatif. Nah, kreatif itu melambangkan Nakula. Yang kelima tipe otak emosi itu melambangkan Sadewa. Jadi Pandawa 5 itulah yang mampu menghancurkan Kurawa. Jadi tipe otak kita ini ada 5. Kalau sudah aktif 5-5-nya diaktifasi. Makanya belajar. Kalau itu diaktifasi, luar biasa. Tidak berdaya tuh yang namanya Kurawa. Gak berdaya. Jadi Kurawa itu ibaratnya tentara gajah pimpinan Abrohah tadi. Melambangkan ya kemungkaran, ketidakarifan. Makanya orang Sunda ngasih nama Arif Udin. Supaya Udin nanti jadi bijaksana. Ada juga yang salah ngasih namanya Sarap Udin. Udinnya malah jadi sarap. Ngasih nama tuh makanya hati-hati. Dia kasih nama Ulin
Nudin, ulin wae. Ada juga kamar Rudin, di kamar. Rudin. Makanya nama itu doa, hati-hati kasih nama ya. Kamaluddin, wah hebat. Jamaluddin, gagah ya. Jadi itu ya. Jadi Quran surat Al-Fil itu sekarang semakin terbuka. Saya tanya jujur ya, kalian suka nggak baca surat ini? Suka. Suka karena isinya yang luar biasa atau karena pendeknya? Saya tahu alasan kalian. Tiap sholat Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allahu Akbar. Tadi mana yang maca naon salat? Teuing nasa surat naon. Ya? Paham ya? Oke. Jadi dari tadi saya cerita siapa sebetulnya? Ngaji diri. Ngaji diri, ngaji rasa ke dalam. Ya? Oke. Dalam Quran surat Al-Furqan, itu surat Al-Furqan, surat ke-25, Furqan itu pembeda, pisau. Dan kita tidak akan pernah bisa membedakan, ya, mana debu, mana mutiara. Kalau kita masih diselimuti oleh kabut, kita tidak akan bisa membedakan, ya, mana sahamba sahaya, mana raja, nggak bisa. Kalau kita masih diselimuti oleh kabut. Makanya kita harus ketemu dulu Furqannya. Hebat ya, surat Furqan juga 25. 2 dan 5 kan 7 juga, betul nggak? Insya Allah kalau udah ketemu 2 dan 5, udah ketemu yang 7, nggak akan pusing 7 keliling tuh. Ya, kita bisa membedakan mana debu, mana mutiara, mana sahamba sahaya, mana raja-raja, bisa. Yuk kita baca ayat ini. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ini Al-Furqan ayat 43. Ini cerita tentang, coba terangkan kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Berarti Tuhannya dia itu yaitu si Abroha. Tuhannya itu yaitu ya Abroha dengan tentara gajahnya. Jadi yang jadi Tuhannya itu selama ini adalah pikiran gelapnya sendiri. Coba terangkan, kalau orang yang semacam itu seperti apa nasibnya? Gak usah diceritakan ya, udah pengalaman. Udah pengalaman. Hasilnya kan seperti ini. Inilah diri kita yang hari ini. Mohon maaf. Sudah bertahun-tahun menjalankan ritual agama tetapi tanpa kesadaran. Hasilnya apa? Hasilnya tidak yang berbeda. Yang berbeda cuma nambah usia, dulu segar sekarang peot, tapi kesadaran tidak ada yang berubah. Itu hasilnya. Takut menghadapi kehidupan, takut juga menghadapi kematian. Ini kan pertanyaan. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Gak usah diterangkan ya, sudah jelas. Coba. Semua keputusan yang didasari oleh rasa marah pasti berakhir dengan rasa malu. Betul? Silakan. Udah pengalaman ya? Lagi marah memuncak, dikuasai sama hawa nafsu. Badan besar, telinga ketutup,
sudut pandang sempit, ngambil kesimpulan pasti salah. Ti mimiti ayeuna urang pisah. Wah. Begitu sadar tah si Abroha teh. Sinta udah balik deh. Aduh, hanya kaduhung. Tuh. Kan kaduhung mah tarati heula. Betul? Kaduhung nanti heula mah cenah nonton domba. Betul? Iya. Jadi we katabrak da cicing di hareup. Semua keputusan yang dibangun dengan rasa marah pasti berakhir dengan rasa malu. Sudah mengalami kan? Itulah. Begitu dikuasai oleh Abroha, dikuasai oleh si gajah itu, kita menjadi salah mengambil keputusan. Betul? Tergesa-gesa, terburu-buru. Karena hawa nafsu ya memang inginnya menghancurkan. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya. Jadi di Quran orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu digambarkan sebagai binatang ternak. Binatang ternak itu cuma makan. Yo, udah pintar. Tidur, kawin. Ulangi, apa? Saha eta? Gajah. Paham ya? Gak usah dijelaskan itu. Makanya orang yang semacam ini yang dipikirkan tuh selalu dari sini ke bawah. Dari sini ke atas nggak ada yang dipikirkan. Investasinya pun tidak ada buat dari sini ke atas. Ikut pengembangan diri, pelatihan spiritual, begitu ada investasi, mahal. Tapi kalau dari sini ke bawah, ya di sini sudah kincring-kincring, di sini juga kincring-kincring, teganeng gitu. Yang kayak gitu berapapun mau. Tapi begitu beli buku, pengembangan diri. Itu bukan bahasa seks. Orgasme itu bahasa spiritual aslinya. Cuma digunakan jadi salah kaprah. Jadi orgasme dari sini ke bawah. Orgasme dari sini ke atas. Kapan orgasme? Ketika pineal gland kita menghasilkan dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin, zat-zat kimia yang menimbulkan kebahagiaan. Itu baru di sini orgasmenya. Makanya ini disebut neurotransmitter. Bukan di situ. Aneh. Katanya belajar spiritual. Tiap hari keliling-keliling kota cari obat kuat. Tah nu seuripang tarik. Dasar gajah. Gajah mah cuman bisanya kawin, makan, tidur. Tibra gajah kan tenan tos kawin. Dalam Quran surat An-Nazi'at, ya itu surat 40, 41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ini kebalikan dari yang tadi. Jadi orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, ya sudah, kesengsaraan yang akan dia raih. Selalu mengambil keputusan yang salah. Kaduhung tungtungna, menyesali. Tapi orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, maksudnya dia menyadari kehadiran Allah dalam dirinya, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal. Dan saya berulang kali mengatakan sesuai dengan surat Hud ayat 106, 107, 108, Allah berfirman, sesungguhnya surga dan neraka adalah
tempat di mana kita masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Jadi surga dan neraka adalah tubuh kita sendiri. Bisa jadi surga, bisa jadi neraka, terserah kita. Yuk, mau diserahkan sama Abroha atau mau diserahkan sama kesadaran? Mau diserahkan sama Kurawa atau diserahkan pada Pandawa? Pilihan ada pada diri kita. Surga itu saat kita dibimbing oleh kesadaran tinggi kita sendiri. Keren. Nah, itulah pentingnya kita ngaji kesadaran. Jadi ini kita sedang ngaji kesadaran. Ali bin Abi Thalib sudah terkenal ya, sahabat Rasul. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu menjauhkan seseorang dari kebenaran, sedangkan panjang angan-angan membuatnya lupa pada akhirat. Jadi yang ditakutkan oleh Sayyidina Ali dua. Satu adalah mengikuti hawa nafsu, yang kedua panjang angan-angan. Karena memang hawa nafsu itu selalu membawa kita pada panjang angan-angan. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, kita semakin jauh dari kebenaran. Begitu kita mengikuti panjang angan-angan, kita akan lupa kepada akhirat. Saya mengutip kata-kata Ibnu Atha. Ibnu Atha itu yang menulis kitab Al-Hikam. Barang siapa yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya dan keluhannya mengalahkan kesabarannya, maka aib dirinya akan terbuka. Jadi yang suka membukakan aib diri kita itu siapa? Siapa? Diri kita sendiri. Padahal Allah itu sudah menyembunyikan aib kita. Disembunyikan rapat-rapat sama Allah, tapi dibuka oleh kita sendiri. Dan kapan aib itu terbuka? Satu, ketika akal kita dikalahkan hawa nafsu. Yang kedua, ketika kita tidak sabar lagi. Ketika kita, akal kita sudah lumpuh, dikalahkan hawa nafsu, kesabaran sudah hilang. Saat itulah kita sedang membuka aib kita sendiri. Udah pengalaman ya? Gak usah dijelaskan. Gampang kok. Coba marah saja. Marah itu sudah membuka aib kita. Karena orang ketika marah jelek sekali. Kalau cari orang yang paling jelek di dunia, lihat ketika dia sedang marah. Kenapa dia marah? Satu, dia akalnya sudah tidak berfungsi karena dikalahkan hawa nafsunya. Dua, dia sudah kehilangan kesabarannya. Marah. Marah merusak siapa? Diri sendiri. Jantung berdebar-debar, napas pendek, tuh, ngos-ngosan, ya tuh, kepala pusing. Kenapa? Ya, darah naik ke atas. Waduh, dampak yang paling berbahaya adalah simptom. Tubuh ini tidak tahan lagi. Makanya muncul berbagai macam penyakit. Gampang kok. Nusuk gerering wae teh, gede amat. Gampang. Gak bisa pakai alasan apapun. Gak bisa. Itu sudah temuan riset itu, ya. Pokoknya yang cara rangkel, darah tinggi, hipertensi, kadar gula naik, mules, itu. Nah itu akibat ngikuti Abroha teh gitu. Betul? Oke. Baik. Jadi sekarang mengerti ya Abroha? Sudah ketemu? Kalau belum ngerti juga, nanti pulang ke rumah lihat cermin. Kalau nggak percaya sama saya, kalian akan ketemu langsung sama Abroha. Yuk kita lihat Abroha, kita simpulkan. Dulu Abroha itu pemimpin tentara gajah yang memiliki tujuan menghancurkan Ka'bah. Sekarang siapa saja yang menghancurkan Baitullah, siapa saja yang mengotori rumah Allah,
Itulah Abroha. Apa Baitullah itu? Syariatnya Baitullah tidak usah diperdebatkan lagi. Ka'bah sudah kita sepakat bagi umat Islam. Tapi thariqatnya Baitullah, nih tubuh manusia. Hakikatnya Baitullah alam semesta. Ma'rifatnya Baitullah adalah Allah. Jadi Baitullah yang sebenarnya tidak ada kusennya, tidak ada pintunya, ubluk ablak. Cocok dengan ayat yang disampaikan Allah sendiri. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Aku meliputi langit dan bumi. Kalau Allah meliputi langit dan bumi, meliputi semesta raya ini, berarti rumahnya adalah semesta tanpa batas ini. Jadi syariatnya Baitullah adalah Ka'bah. Thariqatnya Baitullah adalah tubuh. Ingat, ini kendaraan yang disiapkan Allah untuk menuju Dia. Hakikatnya Baitullah adalah alam semesta. Ma'rifatnya Baitullah adalah Allah itu sendiri. Nah, harus ketemu syariatnya, thariqatnya, hakikatnya, ma'rifatnya, lengkap semuanya, baru paripurna. Oke. Jadi Abraha itu sebetulnya siapa? Yang menghancurkan Baitullah. Yang menghancurkan dirinya sendiri dengan hawa nafsunya siapa? Jawab dong. Masa saya ngomong terus? Yang menghancurkan dirinya sendiri dengan kesombongannya siapa? Yang menghancurkan dirinya sendiri dengan kebodohannya siapa? Yang menghancurkan dirinya dengan sudut pandang yang sempit siapa? Itulah Abroha masa kini. Kalau gitu saya tanya, yang suka membuat kerusakan di ruang kehidupan siapa? Abroha. Yang suka menyebarkan hoax dan fitnah di ruang publik siapa? Abroha. Jadi ternyata Abroha itu loba balatak. Paham sekarang? Saya mau nanya, apakah hutan rumahnya Allah? Yang menghancurkan hutan Abroha. Apakah bumi ini rumahnya Allah? Yang merusak bumi Abroha. Apakah atmosfer ini rumahnya Allah? Yang merusak atmosfer, merusak polusi atmosfer Abroha. Ternyata Quran surat Al-Fil itu tidak sesempit yang kita pahami selama ini. Kenapa selama ini kita sempit sudut pandangnya? Makanya kalau ngaji jangan sama Abroha. Sempit. Jadi cerita surat Al-Fil eta deui. Padahal Allah itu sudah menunggu tangan-tangannya untuk membukakan rahasia yang sangat luar biasa ini. Dan sekarang saya buka rahasianya di tempat ini. Dan semoga banyak yang mendengar. Yang menebarkan fitnah, yang menebarkan kebohongan, yang menebarkan kebencian, yang menebarkan kemarahan, yang memecah belah persatuan, selalu menciptakan permusuhan, tidak siap menerima perbedaan, merasa paling benar, merendahkan martabat manusia lain, dan lain-lain. Itu Abroha masa kini. Banyak